Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peraturan perkawinan pegawai. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Nathanael Prantika Jusak, yang kedua ada Fazia Nabela, yang ketiga ada Sabrina Octaviani, dan yang keempat ada William Ivan Saputra. Daftar isi. Yang pertama ada pengertian perkawinan. Yang kedua ada asas yang berkaitan dengan perkawinan. Yang ketiga dasar hukum perkawinan pegawai negeri sipil. Yang keempat laporan perkawinan pegawai negeri sipil. Yang kelima syarat pria pegawai negeri sipil poligami. Dan yang terakhir sanksi. Pengertian perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ada asas-asas yang berkaitan dengan perkawinan. Yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan juga material. Yang kedua, suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menganut asas monogami. Yang keempat, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan juga mendapat keturunan yang baik dan sehat. Yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Saya Fazia Nabela akan membacakan tentang dasar hukum perkawinan pegawai negeri sipil. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jul Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08-SE-1983 dan Nomor 48-SE-1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Jul Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Selanjutnya, laporan perkawinan. PNS yang hendak melangsungkan perkawinan pertama wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki. Laporan perkawinan harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku kepada PNS yang duda atau janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Laporan perkawinan dibuat lengkap 3 dan dilampiri. Salinan sah surat nikah atau akte perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi dan pas foto suami atau istri ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. PNS yang tidak memberitakan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Selanjutnya, syarat PNS pria poligami. PNS pria dapat melakukan poligami, akan tetapi tidak demikian halnya dengan PNS wanita yang tidak dapat berpoligami dan tidak boleh menjadi salah satu istri PNS pria yang berpoligami. Namun untuk seorang PNS pria yang akan berpoligami ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. 1. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib mendapatkan izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. 2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang harus memberikan pertimbangan kepada pejabat. 3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. 4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
5. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Saya Sabrina Oktaviani akan menjelaskan tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif atau salah satu harus terpenuhi. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena menderita sakit jasmani atau rohani. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Syarat kumulatif atau semua harus terpenuhi. Yang pertama, ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri dan disahkan atasnya. Kedua, PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup. Ketiga, PNS pria berlaku adil terhadap istri-istrinya. Selanjutnya, sanksi. Pegawai negeri sipil dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980. Sekarang peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 bila 1. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 2. Tidak melakukan perkawinannya yang kedua atau ketiga atau keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selama batas 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. 3. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua atau ketiga atau keempat dilarang menjadi PNS. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dari pria bukan PNS wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat dan memenuhi syarat sesuai Romawi 5 angka 3 SE BAKN nomor 8 garis miring SE garis miring PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 yang dimana sekarang menjadi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Bila melakukan hidup bersama atau di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya, PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat dan tidak atas permintaan sebagai PNS apabila yang pertama melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Yang kedua, beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Yang ketiga, menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari pegawai negeri sipil. Yang keempat, menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari pria yang bukan pegawai negeri sipil tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Yang kelima, melakukan hidup bersama dengan pria atau wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kita semua.